Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada kabar baik, kabar yang cukup ditunggu-tunggu gitu ya, yang mana yang seneng diskonan atau harga sedikit murah. Nah ini alhamdulillah untuk Persib Store sedang ada diskon, terutama beberapa brand gitu ya, atau beberapa item. Nah di sini ada tas teman-teman, tas Persib Bandung yang mana ini produk keluaran dari Kelmi gitu ya. Nah ini contohnya yang dipakai Boyan Hodak, yang hari ini dipakai oleh Boyan Hodak. Nah ini juga teman-teman sedang lumayan gitu ya di diskon, yang teman-teman bisa peroleh dari kita gitu ya. Dari video ini belinya langsung nanti ngelink ke Persib Store-nya. Nah ini juga buat teman-teman yang lain, kalau yang ingin apa ya, t-shirt yang ini terlahir kembali, khusus ada di kita teman-teman. Jadi khusus untuk penonton setia channel kami, ini ada untuk jersinya produksi Sport Tama musim lalu, dan ini terbatas ya teman-teman, jadi tidak banyak stoknya. Mangga kalau yang mau juga sudah kita sematkan di bawah, dan harganya pun masih relatif aman, 100 ribuan teman-teman. Ini pun masih banyak diskonnya gitu ya, jadi langsung dari kita tapi belinya, karena ya cuma kita aja yang ada saat ini untuk stoknya teman-teman. Lalu yang selanjutnya untuk jersey anak, untuk setelan anak gitu ya, jersey home dan away untuk yang Super League ini juga diskon juga di angka 200 ribuan. Nah ini mumpung dimanfaatkan teman-teman, karena ini merupakan batch terakhir yang tidak akan diproduksi lagi. Jadi ya ini mah info dari apa ya, dari sananya gitu ya, biar tidak nyesel, takutnya nanti susah lagi, hese lagi nyari-nyari jersey. Justru kalau beli dari orang bisa jatuhnya lebih mahal gitu ya. Jadi ya mumpung ada di sini kita infokan, karena ya kita mah berbagi info yang senang-senang aja gitu ya teman-teman, yang positif saja. Mangga, itu ada informasi dari Persib Store yang mana nggak perlu jauh-jauh, cukup beli di kita saja, itu sudah langsung diantar ke alamat tujuan selama ada di Indonesia ya. Keluar negeri belum bisa teman-teman, hampura gitu ya. Lalu yang kedua, ada informasi juga dari manajemen Persib Bandung yang sekali lagi mengingatkan ulah indit KGBT. Jadi sekali lagi dilarang pergi ke Surabaya teman-teman, apalagi langsung nonton di GBT. Yang pertama memang melanggar aturan, karena memang belum boleh supporter tim tamu datang ke kandang tim tuan rumah gitu ya, karena selain mendapatkan denda ya mungkin ada beberapa untuk keselamatan dirinya masing-masing lah. Ini juga kita sebagai, atau manajemen Persib juga menghimbau ya, sebagai yang merasa bertanggung jawab gitu ya, seandainya ya hanya sebatas menghimbau himbauan, tapi ya itu terserah gitu ya, mau dilakukan mau tidak, tapi yang jelas punya perhitungan masing-masing. Jadi teman-teman, kami pun kemarin kan mendengar, 2 hari yang kemarin mendengar sudah masuk gitu ya ke tim redaksi, wah ini bahaya mau misalkan pergi ke sana, karena beberapa fan dari Persebaya ini menyiapkan sesuatu, katanya mun aya supporter Persib kudu dikieu kudu dikitu dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa supporter yang biasanya away pun ya mengabarkan seperti itu. Sepertinya kami tidak akan away katanya, karena ya gitulah, lagi tidak kondusif katanya suasana di Persebaya, apalagi di media sosial yang betul-betul ini tidak bisa dikendalikan oleh kedua fanbase, baik itu Persib maupun bonek gitu ya. Makanya terlalu beresiko teman-teman untuk teman-teman teman-teman bobotoh yang datang ke sana, kecuali yang mungkin ya punya akses kedekatan dengan orang sana atau dengan bonek yang sana atau gimana. Nah ini beda cerita lah, tapi kalau secara keseluruhan lebih baik jangan gitu ya. Lebaran sebentar lagi gitu ya, jangan sampai kita lebaran di rumah sakit gitu ya. Lebaran lebih baik dengan keluarga,
jaga diri masing-masing saja. Itu teman-teman. Lalu kita update mengenai kesiapan tim Persib Bandung yang mana hari ini sudah datang gitu ya di Surabaya dan sudah melakukan istirahat di penginapan sebelum nanti malam melakukan official training, dan alhamdulillah selamat semuanya, tidak kurang suatu apapun, dan juga beberapa pemain memang akhirnya tidak dibawa gitu ya, termasuk Layvin Kurzawa teman-teman. Jadi Layvin Kurzawa ini akhirnya ditinggalkan di Bandung, tidak dibawa ke Surabaya. Ada beberapa alasan yang klasik, tapi nanti kita coba skip dulu saja. Kita bereskan dulu gitu ya berita yang ini, yang termasuk Tom Haye katanya. Nah, Tom Haye juga kan banyak yang nanya kemarin kemana ya, ini kan baru lahiran gitu ya, pasangannya baru lahiran, yang mana ya mungkin masih suasana bahagia, tapi hari ini pun sudah nyampe di Surabaya katanya. Jadi Tom Haye dari Walanda langsung ke Surabaya, tidak ke Bandung gitu ya. Jadi insya Allah lah kalau memang kondisinya nanti dicek oleh tim fisio dan juga tim dokter Persib, jika memang memungkinkan bisa dimainkan, atau sekelas Tom Haye Piraku masih harus adaptasi. Sepertinya kalaupun memang mau dimainkan langsung oleh Boyan Hodak atau nanti official training nanti malam ikut, ya cukup lah gitu ya, kan pemain profesional nggak perlu banyak itu gitu ya. Jadi ya mungkin dengan 1-2 sentuhan sudah mengerti, karena kan ya skuad Persib Bandung masih belum berubah, itu aja gitu ya orangnya. Jadi setidaknya Tom Haye masih punya feeling dengan bola walaupun beberapa hari tidak ikut latihan. Baik, itu teman-teman. Nah, ini yang menarik bahwa di edisi Ngabuburit ini kita nggak bisa panjang-panjang teman-teman. Maksimal 10 menit gitu ya, biar ngisi waktunya sebelum berbuka puasa. Baik, yang terakhir kita bahas dulu saja mengenai Layvin Kurzawa. Nah, Layvin Kurzawa ini kenapa ditinggal di Bandung? Kita coba membuat satu perspektif yang berbeda dari dua sudut pandang, dari sudut bobotoh dan dari sudut manajemen. Sudut manajemen juga kita bagi dua gitu ya, dari sudut profesionalitas di atas lapangan dan dari sudut bisnis di luar lapangan gitu ya. Jadi ada 3 sudut sebetulnya. Sudut manajemen bagi 2, sudut bobotoh cuma 1 gitu ya. Nah, kita mulai dari sudut pandang bobotoh saja. Kunaon kayak Layvin Kurzawa ini tidak dibawa atau jarang dimainkan oleh Boyan Hodak. Kalaupun dimainkan, kenapa tidak dari babak awal gitu ya. Kita ambil benang biru dari pernyataan beberapa kali Boyan Hodak mengatakan Layvin Kurzawa sudah lama tidak bermain, sudah lama tidak merasakan atmosfer pertandingan, sudah lama mungkin melakukan pemulihan atau latihan mandiri dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kenapa gitu ya tidak dimainkan? Karena takut, pertama ya mungkin takut kelelahan. Kalau kita push atau kita paksa pemain yang kelelahan atau gampang lelah atau mudah lelah, letih, lesu gitu ya, letoy, lunglai dan lain sebagainya, ini kemungkinan cederanya lebih tinggi. Jadi ya menurut Boyan Hodak ya daripada cedera mendingan kalau memang kecapean ya janganlah. Kalau main di Bandung masih oke, tapi kalau untuk bermain ya kadia gitu ya, capek di jalan ya, ini juga menjadi satu problem sendiri gitu ya, atau masalah sendiri, makanya tidak dibawa ke Surabaya. Nah, dari sudut pandang bobotoh kita memikir oh ya mungkin oke lah gitu ya kalau cedera, takutnya cedera atau memang masuk dari regulasi yang 11 pemain kan 2 tuh di bangku penonton, ya 7 main 2 di bangku cadangan. Nah, mungkin tidak dimasukkan ke DSP, sehingga ya jangan naon gitu ya, kalau main di luar nggak dimainin hanya di bangku cadangan, bangku penonton, mendingan nonton di rumah. Nah, ini mungkin yang alasan logis dari manajemen untuk bobotoh, dan dari kita juga yang nggak semua dibawa, ya masih ada pemain yang lain. Tapi berbeda pandangan mungkin dari segi manajemen kita belah 2 gitu ya, dari segi teknis di atas lapangan atau di dalam lapangan atau di luar lapangan. Udah berapa menit ini teh? Punten tim redaksi, baru 9 menit setengah. Oke, masih ada 1 menitan ya. Jadi kita bagi 2 pandangannya, dari teknis di atas lapangan dan non teknis di luar lapangan. Di teknisnya secara sendiri ya memang manajemen mungkin ikut
pada program Boyan Hodak gitu ya. Ya udah, kalau memang tidak dibawa, tidak dimainkan, mangga aja itu mah, karena keputusan skema permainan, taktik dan tekniknya ya secara teknis itu tim pelatih yang mengatur gitu ya. Tapi kalau di luar lapangan ini sebetulnya membeli Kurzawa ini sesuai kebutuhan atau tidak gitu ya. Nah, ini ada sedikit hawar-hawar teman-teman gitu ya. Jadi hawar-hawarnya adalah memang Kurzawa dipersiapkan untuk meningkatkan salah satunya nilai market value Persib Bandung ketika bermain di Asia. Jadi memang pembelian Kurzawa ini tidak dalam jangka panjang gitu ya, bahkan hanya beberapa bulan saja, mungkin 4 bulan saja sampai dengan kompetisi musim ini selesai gitu ya. Jadi bukan secara permanen dan bukan diharapkan memang menjadi permanen di Persib, enggak. Jadi ya udah, setelah 4 bulan mah ya sudahlah gitu ya. Rekam mana mangga gitu. Yang penting market value Persib Bandung bagus gitu ya, lalu branding Persib bagus di Asia, dan tiba-tiba ceder gitu ya. Kemarin kelakuan oknum-oknum yang turun ke lapangan, yang pitch invasion setelah laga menghadapi Ratchaburi itu buyar semuanya. Makanya ya manajemen juga sekarang kumaha gitu ya, udah dibagus-bagusin branding Persibnya, market value-nya udah dinaikin, ternyata ada kejadian seperti itu. Nah, makanya ya untuk Kurzawa kita harus lebih legowo teman-teman. Ada dua sisi, yang kalau memang bermain bagus alhamdulillah gitu ya buat Bobotoh, tapi kalau memang jarang dimainkan oleh Boyan Hodak wajar, karena mungkin Kurzawa dan manajemen Persib juga sudah punya deal-dealan ya, jangan sampai dia cedera lagi. Dia boleh dia mau gabung dengan Persib dengan beberapa syarat, diantaranya kan hanya ya punten-punten gitu ya, agak sedikit bagaimana katanya, tapi ya untuk menjual nama Persib Bandung, Kurzawa sepertinya ada deal-dealan khusus ketika tanda tangan kontrak di awal gitu ya. Jadi ya sok lah, saya baik masuk ke Persib, tapi ya jangan terlalu ini, jangan terlalu itu gitu ya. Kalau memang saya nggak fit ya jangan dimainin, ya mungkin ada saja yang gitu, karena ya kalau cedera lagi kan dengan usianya yang segitu, Kurzawa rada deg-degan juga gitu ya untuk karir kedepannya. Makanya hanya dikontrak sampai dengan akhir musim atau kurang lebih hanya 4 bulan saja gitu ya teman-teman. 4 bulan ge eta meureun moal main full, jadi hanya beberapa kali saja ya. Mudah-mudahan lah kita saksiin aja besok menghadapi Persebaya Surabaya. Kita doa yang full saja, karena head to head Persib menghadapi Persebaya dari 5, atau Persebaya menghadapi Persib sama aja gitu ya. 5 kali pertemuan hasilnya berpihak kepada Persib Bandung teman-teman. 5 kali bertemu, 1 kali Persebaya menang, sisanya Persib yang menang teman-teman gitu ya, atau minimal tidak pernah kalah dari Persebaya gitu. Jadi kita masih mendominasi baik bermain di GBT maupun di GBLA. Baik, itu saja dulu mungkin karena sudah lebih dari 10 menit ini sudah ada begini-begininya di belakang sana. Dan sampai ketemu lagi, mudah-mudahan informasinya berguna dan bermanfaat untuk teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.